Halo semuanya, balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang dua astronot yang terombang-ambing di luar angkasa. Kira-kira apa yang menyebabkan kedua astronot itu bisa terjebak di sana? Baiklah, daripada penasaran, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Luar angkasa adalah tempat yang sangat gelap sekaligus mengagumkan. Pergi keluar angkasa adalah impian setiap orang. Tapi percayalah, tidak ada apapun di atas sana. Tidak ada geprek bensu, tidak ada ricis, dan tidak ada masakan Padang yang membuat hidup di luar angkasa menjadi mustahil. 600 km di atas bumi, ada 4 orang astronot. Mereka ditugaskan memperbaiki teleskop Hubble yang mengalami kerusakan. Sudah sekitar 1 minggu mereka menjalankan misi. Fokus kita di film ini adalah menceritakan 2 orang astronot, yaitu Matt Kowalski sebagai kepala misi dan Ryan Stone sebagai insinyur biomedis. Sedangkan 2 sisanya adalah Sheriff sebagai teknisi dan seorang lagi adalah kapten pesawat ulang-alik. Mereka menempelkan teleskop pada badan pesawat untuk mempermudah perbaikan. Ryan berkata, masih terdapat masalah pada panel komunikasinya. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk menyelesaikannya. Hari ini adalah hari terakhir misi. Perbaikan hampir selesai dan besok mereka bisa pulang ke bumi. Sementara itu, Kowalski berputar-putar menggunakan jet udaranya. Ia ingin memecahkan rekor seberapa lama manusia itu bisa melakukan EVA dengan sisa bahan bakar 30% atau 5 jam penggunaan. Mission Control di bumi, Houston, juga melakukan komunikasi secara intensif untuk memastikan misi berjalan dengan baik. Sesaat kemudian, Houston kembali menghubungi Kowalski. Mereka punya kabar buruk. Pihak Rusia menembakkan sebuah rudal untuk menonaktifkan satelit mereka yang sudah tidak berfungsi. Nah, yang jadi masalah, puing-puing dari ledakan itu tidak langsung jatuh ke bumi, melainkan meluncur pada orbit bumi dengan kecepatan 20.000 mil per jam. Puing-puing ledakan menimbulkan efek berantai, menabrak satelit lain, termasuk satelit komunikasi. Komunikasi dengan bumi bisa putus kapan saja, karena itu Houston meminta misi dibatalkan. Mereka harus segera menjalani prosedur evakuasi darurat. Tidak ada pilihan lain, perbaikan itu pun harus dihentikan. Kowalski kemudian memerintahkan para kru masuk ke dalam pesawat. Namun belum sempat menyelamatkan diri, pecahan satelit mulai berdatangan, lalu menghantam apapun yang mereka lewati. Pesawat ulang-alik dan teleskop hancur berkeping-keping. Para kru menjadi tercerai-berai dan berputar-putar ke segala arah. Ryan berhasil melepaskan tali pengikatnya, namun hal itu malah membuat ia melayang bebas di angkasa. Kowalski melihatnya dan meminta Ryan agar tetap tenang. Ia akan menggunakan jet udara untuk menyusulnya. Setelah mereka bertemu, Kowalski mengikat tali agar mereka tidak terpisah, lalu bersama-sama kembali ke pesawat mereka. Kowalski memberitahu kalau 2 kru lainnya tewas terkena hantaman. Ia ingin memeriksa apakah masih ada suplai yang bisa digunakan di dalam pesawat. Waktu yang mereka miliki hanya 90 menit sebelum puing-puing satelit itu kembali melintasi mereka. Sesampainya di pesawat, ternyata nggak ada yang tersisa. Lalu Kowalski menuju ke arah stasiun angkasa ISS. Stasiun itu memiliki Soyuz atau travel pod yang bisa mereka gunakan untuk pulang ke bumi. Jaraknya juga tidak begitu jauh.
mereka pasti bisa mencapainya. Nah, sekedar informasi, Soyuz adalah sebuah wahana milik Rusia yang digunakan kosmonot untuk pergi dan pulang menuju stasiun angkasa. Sepanjang perjalanan, Kowalski dan Ryan mengobrol. Mereka berbagi cerita untuk mengusir kesunyian. Ryan berkata bahwa ia pernah kehilangan anaknya. Awalnya ia berpikir bahwa menjalankan misi ini tidak terlalu buruk. Di luar angkasa, segalanya memang terlihat mengagumkan. Namun di balik keindahan itu, hanya ada kehampaan dan kekosongan. Tanpa terasa ISS semakin dekat, namun oksigen milik Ryan hanya tersisa 1%. Kowalski menenangkannya kalau di bajunya juga terdapat cadangan oksigen. Lalu Kowalski mencoba menghubungi ISS, namun tidak ada jawaban. Ada kemungkinan kru yang di sana sudah melakukan prosedur evakuasi. Terlihat skoci yang tersisa hanya tinggal satu, namun terdapat kerusakan pada permukaannya dan parasutnya sudah mengembang. Sangat tidak memungkinkan mereka menggunakannya untuk pulang ke bumi. Kowalski berkata kalau ia masih menyimpan sedikit gas pendorong dan ia akan menggunakannya untuk mempercepat sampai ke stasiun. Akan tetapi gasnya langsung kosong yang membuat Kowalski tidak bisa mengerem. Mereka pun menabrak stasiun yang membuat tali pengikat mereka terlepas. Beruntungnya kaki Ryan tersangkut ke kabel dan ia berhasil menangkap tali Kowalski sebelum ia terbang bebas. Namun gaya tarik Kowalski terlalu besar. Tali yang membelit Ryan pun perlahan mulai lepas. Kowalski berkata kalau ia harus melepas tali itu agar Ryan tidak ikut terlempar bersamanya. Demi menyelamatkan Ryan, Kowalski rela mengorbankan diri melayang jauh ke angkasa. Sementara Ryan tertarik kembali menuju stasiun. Kowalski kemudian menghubungi Ryan, lalu memintanya segera masuk ke dalam ISS. Ia memberitahu kalau Soyuz masih bisa digunakan untuk menuju stasiun Tiangong milik Cina. Di sana juga terdapat pod penyelamat yang bisa digunakan untuk mendarat di bumi. Setelah masuk stasiun, Ryan melepas baju angkasanya lalu pergi ke ruangan komunikasi untuk menghubungi Kowalski. Namun sayangnya tidak ada jawaban. Ada kemungkinan jangkauannya terlalu jauh dan oksigen miliknya telah habis, yang artinya Kowalski telah meninggal dunia. Tiba-tiba alarm berbunyi. Terjadi kebakaran di ujung ruangan dan Ryan pun bergegas memadamkannya. Meski berhasil memadamkannya, ISS hanya mampu bertahan selama 4 menit. Ryan pun segera masuk ke dalam Soyuz lalu menerbangkannya. Namun ia lupa kalau parasutnya telah mengembang dan tersangkut stasiun. Karena itu, ia tertarik dan tidak bisa pergi kemana-mana. Apa boleh buat, ia terpaksa keluar untuk melepaskan tali parasut. Tidak terasa 90 menit berlalu sejak mereka terhantam puing-puing satelit. Dan kini puing-puing itu kembali melintas menghancurkan apapun yang dilewatinya, termasuk stasiun ISS. Namun berkat kejadian tersebut, tali parasutnya bisa terlepas. Setelah itu Ryan mengarahkan Soyuz menuju stasiun Tiangong milik Cina. Jaraknya juga tidak begitu jauh, sekitar 100 mil. Akan tetapi, berulang kali Ryan menekan tombol launcher. Soyuz sama sekali tidak bergerak. Kemungkinan wahana antariksa tersebut kehabisan bahan bakar. Ryan kemudian mencoba menghubungi Houston
atau siapapun yang dapat mendengarnya, termasuk saluran komunikasi warga sipil. Terdengar ada suara anak kecil dan anjing menggonggong. Nampaknya mereka tidak mengerti ucapan Ryan dan tidak meresponnya lagi. Ryan mulai putus asa dan berpikir mungkin inilah akhir dari hidupnya, lalu memejamkan matanya. Tiba-tiba terdengar seseorang yang mengetuk jendela yang ternyata adalah Kowalski. Kowalski kemudian membuka pintu, lalu masuk ke dalam. Ryan bertanya, bagaimana ia bisa selamat? Kowalski menjawab, kalau ia menemukan baterai cadangan untuk kembali. Setelah terombang-ambing di angkasa, bukannya lemas, Kowalski malah terlihat begitu ceria. Ia bertanya, kenapa Ryan belum pergi ke stasiun Tiongong? Ryan berkata, kalau Soyuz tidak bisa pergi kemanapun karena bahan bakar telah habis. Lalu Kowalski bertanya, apakah ia sudah mencoba prosedur soft landing? Soft landing adalah sebuah perintah untuk mendarat, yang artinya melakukan pendaratan berarti mereka akan meluncur. Ryan benar-benar tidak terpikirkan hal tersebut karena selalu gagal pada latihan simulator. Kowalski menegaskan, apa ia benar-benar ingin tinggal selamanya di angkasa? Ia pun berkata, yang perlu ia lakukan hanya mematikan sistem, lampu, memejamkan mata, dan melupakan semua orang. Kowalski memahami bahwa Ryan belum bisa melupakan anaknya yang telah meninggal. Namun ia harus tahu bahwa hidup bukan hanya sekedar bertahan namun berjuang. Ini adalah saat yang tepat untuk pulang. Ryan kembali memejamkan mata dan saat membukanya, Kowalski menghilang entah kemana. Yang artinya Kowalski tidak benar-benar selamat, melainkan hadir di dalam mimpinya untuk memberi semangat. Setelah mendapatkan petunjuk dari Kowalski, Ryan mengambil buku manual untuk menjalankan prosedur pendaratan. Ia meyakini kedatangan Kowalski di dalam mimpinya bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah makna agar tetap kuat menjalani kehidupan. Prosedur pendaratan memang untuk kembali ke bumi, tapi setidaknya Soyuz terbang mendekati Tiongong. Sebelum jatuh ke atmosfer, Ryan melontarkan dirinya keluar lalu menggunakan tabung udara untuk mencapai stasiun Tiongong. Dan sekilas info, stasiun Tiongong milik Cina ini akan menjadi stasiun angkasa tercanggih di dunia. Memiliki 8 ruang lab dan peralatan modern, yang pastinya predikat stasiun ISS yang paling keren akan diambil alih oleh Tiongong. Namun saat Ryan mencapainya, 90 menit telah berlalu. Dari kejauhan, terlihat puing-puing satelit bergerak mendekatinya. Ryan bergegas masuk stasiun sebelum puing-puing itu menghancurkan dirinya. Stasiun canggih itu pun tidak luput dari hantaman. Sebelum hancur berkeping-keping, Ryan masuk ke kapsul penyelamat lalu menjalankan prosedur evakuasi. Ryan membuat laporan terakhir kepada Houston kalau ia melepaskan diri dari Tiongong dan bersiap mendarat di bumi. Kapsul pendarat itu memasuki atmosfer bersamaan dengan pecahan stasiun angkasa Tiongong. Beberapa mil sebelum jatuh ke permukaan, parasut pun mengembang. Bersamaan dengan itu, pusat kontrol menghubunginya dan akan segera mengirimkan tim penjemput. Beruntungnya Ryan mendarat di atas air. Hal itu membuatnya terhindar dari benturan keras. Dan akhirnya, setelah melewati situasi mengerikan di orbit bumi, Ryan berhasil kembali ke bumi dan akhirnya film pun tamat. Mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai.
Sekian dari saya, sampai jumpa di konten berikutnya.